di antara orang-orang yang latar belakang atau profesi mereka itu sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai kalau hari ini bisa disandingkan dengan pajak ya Pak, petugas pajak begitu. Kemudian para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi ada pemungut cukai, ada orang berdosa. Mereka datang ramai-ramai begitu untuk mendengarkan Dia, Tuhan Yesus. Jadi mereka datang untuk mendengarkan Dia. Nah, teman-teman, apa yang terjadi ketika ada orang berdosa dan para pemungut cukai itu datang? Ada orang Farisi, orang yang sangat dekat dengan Taurat, yang mempraktekannya luar biasa. Kemudian ada ahli Taurat, itu ahli Alkitab begitu. Mereka tidak kurang satu apapun pengetahuan mereka. Nah, orang-orang yang seperti itu, mereka memprotes sama Tuhan Yesus. Loh, ini katanya Tuhan bergaulnya sama anak nakal. Loh, ini katanya Tuhan bergaulnya sama koruptor. Loh, ini katanya Tuhan udah tahu itu pembunuh, pencuri, perampok, penipu, ya, bergaulnya sama orang-orang yang seperti itu. Katanya Tuhan kok bergaul sama orang jahat? Nah, ketika mereka sedang ngomong seperti itu, Tuhan Yesus tidak bilang, hei kamu bla bla, tidak seperti itu. Tuhan Yesus bilang, sini tak kasih tahu ya. Sini tak kasih, apa sih kalau sekarang di STKC kita di status itu? Sini aku kasih paham. Nah, Tuhan Yesus bilang, sini aku kasih paham. Kamu jujur ya, jangan bohong. Kalau kamu punya 10 atau 100 ekor domba, ada satu yang hilang di antara mereka, kamu cari enggak? Gitu ya. Dan ketika kamu menemukan, kamu merayakannya enggak? Gitu ya, jujur ya, kita semua ya, kalau kita punya 10 benda atau 2 benda, satu hilang itu kita akan cari. Dan ketika itu kita temukan, kita senang sekali. Dan kalau kita tidak temukan, padahal kita masih punya 9 benda, kita akan ingat terus, akan selalu kita ingat, kita katakan, saya pernah kehilangan, saya pernah kehilangan. Teman-teman, cara yang Tuhan Yesus pakai ini adalah cara yang akan kita dalami selama 115 menit pada siang hari ini. Saya berharap sebenarnya ruangan ini penuh, tetapi masih ada yang kita kasihan kita pengertian dengan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena mereka sudah sekolah, karena mereka sudah kuliah. Tapi kita mau belajar satu hal yang ada di Alkitab dan sekarang oleh para ahli itu disebut dengan appreciative inquiry. Jadi melihat segala sesuatu itu dengan apresiasi. Bagi mereka yang namanya SWOT itu adalah cara tradisional. Jadi teman-teman, kalau menurut metode SWOT tadi, ketika ada orang berdosa, ada pemungut cukai, maka Yesus akan datang melihat kamu dosamu apa, sini tak beresin. Ini siapa yang salah ini, gitu ya? Misalnya Pak, kenapa siang hari ini sepi? Ini siapa yang salah? Kenapa teman-teman tidak mempertimbangkan bahwa tanggal 10 Januari orang sudah sekolah, orang sudah kuliah, acara sebagus ini yang hadir hanya sedikit. Ini siapa yang cari tanggal 10? Mulai cari siapa yang salah. Itu model SWOT, ya. Itu model SWOT. Tapi kalau model appreciative inquiry, itu dia mencari, dia mendalami apa yang baik. Nah, itu yang Tuhan Yesus hadapi. Ketika berhadapan dengan pemungut cukai, ketika berhadapan dengan orang berdosa, Tuhan Yesus tidak cari tahu apa dosanya. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menerima, ya. Tuhan Yesus menerima, Tuhan Yesus memahami. Saya buat catatan tadi supaya, karena ini kita cukup 15 menit kita belajar ini, gitu ya. Jadi cerita mengenai anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, itu semuanya bercerita tentang Tuhan Yesus yang tidak fokus pada dosa. Dia tidak fokus pada kesalahan dan siapa yang salah, tetapi dia fokus pada penghargaan. Ini orang-orang berdosa, ini orang salah, gitu ya. Tapi dia kok mau datang. Nah, Tuhan Yesus fokusnya ke situ. Ini orang ini malas ibadah pemuda, tapi kok dia mau datang? Ada apa di hatinya? Itu yang Tuhan Yesus lihat, gitu ya. Kenapa orang ini mau datang? Tuhan Yesus lihat di situ. Bukan bilang, tunggu ada acara baru daftar. Nanti kalau sama Mbak Lomi kita liburan ke Jogja pasti rame bis, gitu ya. Dia nggak begitu berpikir seperti itu, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, kenapa ini anak mau datang? Apa yang menyentuh hatinya? Aku mau cari tahu, seperti itu. Nah, ketika anak itu pulang, ketika domba itu ditemukan, Tuhan Yesus tidak langsung fokus pada apa yang bisa saya perbaiki. Ini Pak Widyo ini nggak pernah ibadah pemuda.
Widyo mau ibadah pemuda, apa yang mau saya perbaiki dari Pak Widyo? Tuhan Yesus gak gitu teman-teman. Gak lihat orang untuk ini apa yang gak beres dari Pak Wahyu ya. Aku mau beresin Pak Wahyu. Apa yang gak beres dari Richard ya, kurang langsing, aku mau beresin gitu. Bukan begitu Tuhan Yesus Richard ya. Gak begitu. Gak melihat apa yang salah. Tapi ketika Tuhan Yesus memandang, maka yang Tuhan Yesus lihat adalah ini orang yang selama ini tidak aktif. Hari ini dia memilih untuk datang. Ini anak yang jarang terlihat, hari ini dia memilih untuk terlihat misalnya di gereja, di ibadah minggu. Ya, ini orang yang biasanya saya tidak pernah lihat datang gereja. Dia berkumpul bersama orang tua mereka, hari ini saya lihat. Nah, Tuhan Yesus akan menyambut orang itu. Tuhan Yesus memilih untuk apa ya? Memilih untuk melihat bahwa apa yang baik. Kenapa orang ini sudah kembali? Pasti ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Jadi Tuhan Yesus itu melihat orang-orang berdosa, melihat pemungut cukai itu, melihat apa yang membuat mereka tercerahkan, apa yang membuat mereka sadar, apa yang membuat hati mereka menyesal, apa yang membuat mereka bertobat. Tuhan Yesus lebih berfokus kepada itu daripada mencari kesalahan dan mencari apa yang salah yang mereka buat. Jadi sikapnya Tuhan Yesus, teman-teman, yang mau kita tulis dalam loh hati kita hari ini adalah ketika mungkin dalam ruangan ini atau besok ketika kita mulai ibadah pemuda kembali, ya kita dipanggil selama tahun 2026 ini teman-teman. Kita dipanggil untuk kalau mungkin ada domba yang hilang dan pulang gitu, atau teman-teman pergi mencari domba yang hilang di rumah-rumah, karena untuk pahoman sendiri banyak sekali yang tidak hadir, bukan masalah hari ini ya, tapi dalam PAPA begitu saya tanya karena kerja, karena kesulitan ekonomi, karena kondisi orang tua. Nah kalau teman-teman pergi bertemu dengan mereka, maka saya dan teman-teman kita dipanggil untuk menyambut, bukan menolak. Kita dipanggil untuk memahami kenapa selama ini mereka nggak bergabung, bukan untuk menghakimi bahwa mereka emang malas juga cari alasan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim, tapi kita dipanggil untuk menjadi orang yang memahami. Kita dipanggil bukan menjadi orang yang menolak karena dia berdosa nanti aku tertular dosanya, tetapi kita dipanggil untuk menyambut dan merangkulnya, gitu ya. Kita dipanggil bukan untuk menghukum, tetapi kita dipanggil untuk merayakan bahwa ada satu orang yang mau kembali pulang dan memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi hari ini kita akan merayakan persekutuan yang kita imani sebagai perjumpaan yang berharga, bahwa kita juga nanti dalam ibadah ini kita akan mendesain bagaimana orang-orang yang sudah pulang itu mereka tidak hanya sekedar pulang, tetapi mereka juga akan diberdayakan. Pengalaman saya sebagai pemuda, kalau saya masuk dalam sebuah persekutuan, saya hanya datang nonton orang khotbah, menyanyi, saya tepuk tangan. Saya 1-2 minggu datang, tapi minggu ketiga saya tidak akan datang lagi.